Hai semua, selamat datang di channel saya. Apa kabar kalian? Bertemu lagi dengan saya di konten seputar HP Android. Nah, seperti biasa di video kali ini saya akan memberikan tips dan tutorial lagi untuk kalian. Nah, video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya mengganti LCD HP Xiaomi Redmi 5A. Apabila kalian memiliki HP Xiaomi dengan tipe Redmi 5A, kemudian layar LCD-nya retak ataupun rusak, maka kalian bisa memasang LCD tersebut di HP kalian. Tentunya tanpa perlu kalian bawa di counter ataupun di tempat servis HP. Jadi kalian bisa memasang sendiri LCD menggunakan alat yang nantinya saya coba akan mencontohkan kepada kalian alat yang digunakan untuk memasang LCD di HP Xiaomi Redmi 5A. Nah, sebagai contoh di sini saya memiliki HP Xiaomi Redmi 5A yang layarnya itu sudah retak ataupun sudah hancur dan HP tersebut tidak bisa digunakan. Kemudian nantinya saya juga akan memasang anti gores dan juga akan saya pasang softcase agar HP-nya itu terlihat lebih baru dan bisa digunakan lagi. Oke, tanpa berlama-lama di sini saya coba langsung aja masuk ke tutorialnya. Ini dia videonya untuk kalian. Oke teman-teman, sebelum saya memasang LCD di HP Xiaomi Redmi 5A milik saya, nah di sini saya coba akan menjelaskan kepada kalian ya. Di sini saya memiliki HP dengan kondisi layarnya itu sudah rusak ataupun hancur, otomatis HP saya ini tidak bisa digunakan. Kemudian di sini saya coba akan memasang LCD dengan yang baru dan saya sudah membeli LCD dengan harga sekitar Rp120.000. Nah, kalian bisa membeli LCD ini di toko online. Nah, untuk link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi ataupun di komentar video ini. Saya sudah menaruh link deskripsi pembelian LCD dengan tipe Xiaomi Redmi 5A. Kemudian selanjutnya sebelum kalian memasang LCD yang baru, kalian juga harus mempersiapkan beberapa alat untuk nanti digunakan ketika kita membongkar dan memasang LCD tersebut. Alat yang pertama yaitu ada obeng, kemudian ada juga alat untuk membuka LCD, kemudian ada lem LCD. Kemudian alat ini bisa kalian beli di toko online juga ya, dan kalian bisa membeli melalui link yang sudah saya bagikan di deskripsi video ini ataupun di komentar video ini. Silahkan kalian beli menggunakan link tersebut. Oke, jelas ya? Jika kalian sudah jelas, di sini saya coba lanjut ke tutorialnya. Di sini untuk langkah yang pertama kita akan membuka LCD yang lama terlebih dahulu ya dari HP. Caranya gampang, di sini kita buka menggunakan alat pembuka LCD seperti ini. Kemudian kalian buka urutkan sampai benar-benar casing ataupun bezel bagian belakang itu lepas ya. Nah, seperti ini contohnya saya coba membuka menggunakan tangan. Nah, jika kalian sudah membuka casing belakang seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuka tutup di bagian atas mesin. Caranya gampang, di sini kalian bisa menggunakan obeng untuk membuka tutup mesin ini. Sebagai contoh di sini saya coba membuka tutup mesin yang ada di HP Xiaomi Redmi 5A milik saya. Kalian buka baut satu persatu sampai benar-benar tutup mesinnya ini bisa kita bongkar ataupun kita buka. Oke teman-teman, di sini saya sudah selesai membuka baut tutup mesin. Langkah selanjutnya tinggal kita angkat aja tutup mesin tersebut. Nah, maka otomatis akan terlihat bagian mesin yang ada di HP Xiaomi milik kita. Langkah selanjutnya kita copot baterai yang menempel ke bagian mesin. Caranya gampang, tinggal kalian lepaskan aja soket yang terhubung dari baterai ke mesin. Oke, kita lepas seperti ini. Nah, jika baterai HP kita ini sudah terlepas, maka langkah selanjutnya kita copot mesin pada HP tersebut. Nah, selanjutnya kita membuka LCD pada bagian depan ataupun pada bagian casing depan ataupun bezel yang ada di HP milik kita. Nah, untuk membuka LCD yang lama ini ataupun LCD yang rusak ini, kalian bisa menggunakan alat pembuka LCD seperti ini. Kemudian kita angkat aja LCD yang lama ini yang sudah rusak, kita angkat seperti ini. Kemudian jika kalian sudah melepaskan LCD yang rusak atau LCD yang lama, langkah selanjutnya tinggal kalian bersihkan menggunakan alat pembersih. Nah, untuk membersihkannya kalian membersihkan pada bagian pinggiran ya ataupun bagian samping. Biasanya di situ banyak lem ataupun debu yang nempel. Jadi tinggal kalian bersihkan aja seperti ini, kalian gosok. Nah, untuk memasang LCD yang baru ini caranya gampang. Nah, untuk langkah yang pertama di sini kalian bisa menggunakan lem perekat LCD. Nah, kalian bisa tuangkan pada bagian pinggiran ataupun casing ataupun kerangka yang terdapat di HP kalian. Contohnya seperti ini. Kita pencet sampai benar-benar lemnya itu
nantinya bisa nempel ke LCD dan ke casing. Oke, jika kalian sudah meletakkan lem, langkah selanjutnya tinggal kita pasang LCD yang baru. Kemudian jangan lupa untuk soketnya kalian sesuaikan soket pada bagian yang terhubung ke mesin dan juga soket yang terhubung ke bagian layar. Jadi ada 2 soket. Oke, caranya seperti ini kita pasang. Oke, jika kalian sudah memasang LCD yang baru seperti ini, kemudian tinggal kalian rapikan, kalian tekan agar lemnya tadi bisa merekat dan nantinya otomatis tidak goyang. Oke teman-teman, jika kalian sudah memasang LCD yang baru, langkah selanjutnya di sini kita tinggal memasang bagian mesin. Nah, untuk memasang bagian mesin caranya gampang, sama seperti tadi, kalian letakkan aja seperti ini. Kemudian kalian pasang soket yang terhubung dari LCD ke mesin. Contohnya seperti ini, kita tinggal pencet aja ya soket tersebut. Kalian pastikan benar-benar soket tersebut sudah terhubung ke bagian mesin dan ke LCD. Nah, sebagai contoh di sini saya coba merapikan bagian soket yang terhubung agar nantinya ketika kita tertutup casing, otomatis HP kita itu tidak akan dibongkar lagi. Oke, jika kalian sudah mengecek bahwa soketnya itu sudah terhubung, langkah selanjutnya kita memasang baterai. Nah, untuk memasang baterai juga kalian harus menekan ataupun memasang di bagian soket ini ya. Nah, kalian tinggal pencet aja seperti ini. Kemudian jika baterai sudah terpasang, langkah selanjutnya kita pasang pada tutup bagian mesin. Nah, kita paskan ya seperti ini. Oke, kita pasang pada tutup mesin yang berwarna hitam ini. Oke, jika kalian sudah memasang tutup bagian atas mesin, langkah selanjutnya tinggal kalian pasang lagi baut yang terdapat di bagian tutup mesin ini. Sebagai contoh saya coba pasang baut lagi ya keseluruhannya, jangan sampai berkurang, agar kondisi mesin ini bisa kencang dan rapat ketika digunakan. Oke, jika kalian sudah memasang baut pada tutup mesin, langkah selanjutnya kita gunakan lem lagi pada di bawah baterai ya, agar baterai ini bisa menempel sempurna di casing. Jadi kalian harus menggunakan lem perekat LCD pada bagian baterai ini agar baterainya itu tidak goyang ketika digunakan. Oke, jika kita sudah memberikan lem, langkah selanjutnya kita untuk di bagian pinggiran jangan lupa kalian juga gunakan lem tersebut, kalian urutkan sampai benar-benar permukaan pinggiran ini terdapat lem ya, nantinya untuk memperekat ke bagian casing belakang. Oke, kemudian untuk langkah yang terakhir di sini tinggal kita pasang casing bagian belakang ya. Kalian pasang sesuaikan dengan kondisi HP kalian. Kalian ratakan seperti ini. Oke teman-teman, jika kalian sudah memasang casing bagian belakang, langkah selanjutnya di sini saya coba akan mengetes apakah LCD ini bisa berfungsi atau tidak. Oke, saya coba menghidupkan menggunakan tombol power. Kemudian di sini kalian bisa melihat, alhamdulillah LCD yang baru ini bisa berfungsi dan otomatis nantinya itu kita bisa menggunakan. Kemudian saya coba buka HP saya coba tes untuk bagian sensitif, apakah layarnya ini sensitif atau tidak. Oke, saya coba menggunakan angka seperti ini. Kemudian saya coba geser. Oke, layarnya masih sensitif ya teman-teman menggunakan LCD yang baru ini. Oke, karena di sini saya sudah selesai memasang LCD. Kemudian di sini saya coba akan memasang anti gores pada HP saya ini yang tipenya itu sama, yaitu tipe Xiaomi Redmi 5A. Kemudian untuk memasang anti gores caranya gampang. Kita lepaskan dulu tutup ataupun plastik yang terdapat di LCD yang baru. Kemudian langkah selanjutnya kita gosok menggunakan kertas ataupun tisu basah yang terdapat di anti gores. Oke, kita gosok perlahan ya seperti ini agar debu ataupun kotorannya itu tidak ada ataupun hilang. Kemudian jika kalian sudah menggosok menggunakan tisu basah, kalian gunakan lagi menggunakan tisu kering, yaitu tisu yang nomor 2. Caranya gampang seperti tadi, yaitu kalian gosok secara perlahan. Oke teman-teman, jika kalian sudah selesai menggosok menggunakan tisu basah dan tisu kering, langkah selanjutnya di sini kita pasang anti gores yang baru. Caranya gampang, tinggal kalian letakkan anti gores seperti ini, kalian kupas, kalian paskan dari ujung sampai bawah pada layar HP kalian. Sebagai contoh saya coba memasang anti gores ini
pada HP milik saya. Nah, jika kalian sudah memasang dan sesuai, langkah selanjutnya tinggal kalian gosok seperti ini agar permukaan anti gores ini tidak ada udara ataupun gelembung. Jadi nantinya anti gores ini terlihat rapi. Nah, untuk menggosoknya kalian bisa menggunakan tisu kering seperti ini. Langkah selanjutnya di sini kita coba tes apakah layarnya ini masih sensitif atau tidak setelah kita gunakan anti gores. Oke, saya coba tes. Alhamdulillah untuk layar LCD yang baru ini masih sensitif ya setelah kita gunakan ataupun kita pasang anti gores yang baru. Kemudian langkah selanjutnya di sini saya coba pasang soft case yang baru agar HP ini bisa terlihat lebih baru dan otomatis nantinya bisa digunakan. Oke teman-teman, ini adalah penampakan HP saya yang tadinya rusak ataupun LCD-nya rusak. Kemudian di sini saya sudah berhasil memasang LCD dengan yang baru. Kemudian di sini saya coba memasang anti gores dan juga saya pasang soft case dengan yang baru. Dan ini adalah hasilnya. Kalian bisa memasang LCD HP kalian yang sudah rusak tanpa perlu kalian bawa ke counter ataupun ke servis HP. Jadi tinggal kalian beli aja LCD-nya di toko online ataupun di tempat spare part handphone. Oke, jelas ya teman-teman. Itulah tadi cara memasang LCD HP Xiaomi Redmi 5A. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan kalian komentar di video ini. Insya Allah saya akan membalas komentar kalian satu persatu. Jangan lupa kalian bisa memberikan dukungan untuk channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di lain video.